siapa yang tahu istilah unjuk gigi? Hayo! Ya pasti udah pada tahu lah ya arti kiasan ini. Arti unjuk gigi adalah menunjukkan keahlian atau kebolehan. Si keledai langsung ikutan nyengir pamer giginya. Bukan. Otan bukan mau bahas kamu dan unjuk gigi yang begitu, Sob. Bagi sebagian hewan, gigi memang berguna untuk mengunyah makanan ataupun sebagai senjata perlindungan diri, teman. Tapi kali ini, Otan mau jelasin fakta-fakta unik yang super istimewa dari giginya sobat-sobat Otan ini. Fakta unik yang pertama adalah gigi si lumba-lumba yang tanggal dan tak bisa tumbuh lagi. Teman di rumah ada yang pernah lihat gigi lumba-lumba? Tuh kan, berbaris rapi banget. Kamu rajin ke dokter gigi nih mesti. Lumba-lumba hidung botol ini ternyata punya gigi berjumlah 72 hingga 104 loh teman. Tapi satu set giginya hanya tumbuh sekali untuk selamanya. Jadi dia nggak punya gigi susu kayak kita yang bisa tanggal, teman. Makanya kalau gigi si lumba-lumba tanggal, dia akan ompong seterusnya. Yuk, mari kita lanjut. Oh iya, teman di rumah bisa menebak gak ya hewan apa yang memiliki gigi terbanyak? Otan yakin pasti banyak yang salah nebak. Nih ya, Otan kasih tahu jawabannya. Ini dia fakta unik yang kedua. Siput punya jumlah gigi terbanyak. Siapa yang menyangka ya kalau ternyata hewan lunak yang satu ini ternyata punya gigi dengan jumlah yang terbanyak dibanding hewan lainnya. Siput memiliki gigi berjumlah 14.000 hingga 20.000 buah gigi, teman. Banyak banget. Wah, kalau gini jelas nggak ada yang bisa nyamain jumlah gigi kamu, Sob. Gigi siput memang tidak sama dengan gigi hewan pada umumnya, teman, dan hanya bisa terlihat dengan mikroskop. Ribuan giginya ini disebut radula dan terletak berbaris di sepanjang lidahnya. Ngomong-ngomong, kalau bicara soal hewan laut, siapa yang tak kenal sama si hiu, sang predator bergigi tajam ini? Ini dia fakta unik yang ketiga. Gigi si hiu yang tanggal atau lepas secara rutin tiap minggu. Setiap gigi hiu berbentuk segitiga tajam. Kalau soal motong daging sih pasti bisa dilakukannya dengan mudah. Tajam sih tajam, tapi ternyata giginya akan rutin tanggal setiap minggunya. Jadi sepanjang hidupnya, hiu akan memiliki gigi sebanyak 20 ribuan, teman. Luar biasa. Cadangan gigimu cukup banyak nih, Sob. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia fakta unik yang keempat. Jerapah yang tidak punya gigi atas bagian depan. Jerapah memang terkenal memiliki keunikan leher panjang yang menjulang tinggi. Tapi selain itu, gigi si jerapah tidak kalah unik loh, teman. Jerapah memang memiliki jumlah gigi yang sama seperti manusia, yaitu 32 buah gigi. Tapi ternyata dia tidak punya gigi atas bagian depan, alias pongpan, ompong depan. Posisi gigi yang dipakai mengunyah terletak di belakang mulut, teman. Makanya ketika makan, jerapah akan mengandalkan mulut bagian depan dan lidahnya untuk menjangkau daun dan ranting. Lalu ia akan mengunyahnya dengan gigi belakang. Pantesan kamu kalau difoto senyumnya malu-malu, Sob. Takut kelihatan giginya nggak ada ya? Adu kerbau menjadi salah satu bagian dari rangkaian upacara adat kematian masyarakat Toraja, teman. Sebenarnya adu kerbau digelar untuk menghibur keluarga yang sedang berkabung.
Namun, karena pertandingan adu kerbau ini sangat seru, masyarakat jadi berkumpul menyaksikannya deh. Tapi tolonglah, jangan sampai sobat otan ini terluka. Pertandingan akan segera dimulai lagi. Apa yang akan terjadi? Lah, malah diem-dieman. Gimana mau bertarung kalau cuma lihat-lihatan? Sepertinya kalian malu-malu ya sob, karena ditontonin. Gitu aja malu. Gimana mau jadi kayak Otan yang tiap Senin sampai Jumat selalu masuk TV? Hal seperti ini wajar terjadi teman. Karena itulah ada pawang atau pemilik kerbau di dalam arena tarung. Tiap kerbau didampingi oleh 2 orang. Mereka akan bantu si bintang agar mau berduel. Lihat, duel sudah terjadi. Kerbau bernama Masya ini terlihat tangguh sekali. Benar-benar bintang kamu sob. Sampai-sampai lawan tandingnya pun ketakutan dan kabur keluar arena. Luar biasa sob. Kerbau atau tedong yang keluar dari arena dinyatakan kalah teman. Loh, baru masuk arena malah mandi. Gimana sih kamu sob? Lawanmu sudah menunggu. Maju. Lah, malah lari. Ada juga yang seperti ini teman. Baru juga masuk ke arena. Begitu melihat lawannya, malah langsung lari terbirit-birit. Kamu malu-malu atau takut sob? Mental si kerbau memang harus dilatih biar nggak demam panggung. Latihannya mudah kok. Cukup dengan ajak si kerbau jalan-jalan keliling saja. Dengan berkeliling dan berpapasan dengan orang banyak, kerbau jadi tidak grogi saat ada di arena tarung nantinya. Jalan-jalan juga supaya nggak mager alias malas gerak teman. Kerbau atau tedong dalam bahasa Toraja memang binatang istimewa di sini. Kerbau jadi simbol tingkat status sosial masyarakat Toraja loh. Salah satu buktinya, tanduk kerbau menjadi hiasan pada tongkonan atau rumah adat orang Toraja. Semakin banyak jumlah tanduk, artinya semakin tinggi tingkatan sosial ekonomi pemiliknya. Selamat datang di pasar kerbau terbesar di dunia teman. Namanya Pasar Bolu. Berada kurang lebih 15 menit perjalanan dari kota Rantepao, ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Pasar dengan luas lebih dari 2,5 hektar ini menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual kerbau di wilayah Toraja dan sekitarnya. Pasar ini hanya buka pada hari Selasa dan Sabtu saja. Sedikitnya lebih dari 500 ekor kerbau yang diperjualbelikan di sini. Bahkan sekarang Pasar Bolu sudah menjadi salah satu tujuan wisata. Orang Toraja kenal beberapa jenis tedong teman. Otan kenalin satu-satu deh. Yang pertama namanya si tedong saleko. Ini dia yang khas. Warna kulit tedong saleko adalah perpaduan antara warna dasar putih dengan belang hitam. Ciri lain adalah tanduknya yang berwarna kuning gading. Kualitas tedong saleko juga ditentukan dari keberadaan pusar. Karena bentuk pusar yang jelas dengan posisi yang tepat menjadi penanda kualitas tedong terbaik. Sobat Otan yang satu ini adalah tedong Toraja dengan tanduk super panjang. Namanya tedong Balian. Bahkan panjang tanduknya bisa lebih dari 2 meter. Keren banget ya. Yang menarik, tedong Balian dihasilkan dari rekayasa genetika.
Jenis tedong ini wajib ada dalam proses upacara pemakaman bangsawan. Sehingga tidak heran jika harganya pun cukup mahal. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, sekarang Otan ajak teman di rumah ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di sini, kerbau juga menjadi bagian dari tradisi warga lokal sejak dulu kala. Ini dia, barapan kebo. Barapan kebo biasa berlangsung saat musim tanam tiba. Tujuannya agar lahan pertanian menjadi subur untuk ditanami. Gerakan kaki si kebo saat menginjak tanah itulah yang membuat tanah menjadi subur dan bagus untuk ditanami, teman. Dalam kompetisi ini, selain kecepatan waktu yang dihitung, kerbau juga harus bisa mengenai sasaran kayu yang berada di garis finish. Kekompakan joki dengan kerbaunya memang diutamakan dalam pertandingan ini. Karena terbilang cukup ekstrim, maka para jokinya adalah orang-orang dewasa. Ayo sob, jadilah sang juara! Kerbau-kerbau yang juara akan meningkatkan harga jual mereka kelak. Tidak sembarang kerbau bisa ikut barapan kebo ini loh, melainkan harus yang unggul dan pilihan. Selain itu, kerbau juga harus memiliki otot-otot kaki yang sudah sangat terlatih. Kerbau pilihan dan terlatih mampu berlari hingga mencapai 60 km per jam loh. Dengan bobot tubuhnya yang bisa 10 kali berat badan manusia, cepat juga kerbau ini berlari. Apalagi larinya di atas lumpur. Emang top banget deh kerbau ini. Jago lari di atas lumpur, kerbau juga jago berenang loh. Wih, ikan-ikan bisa minder lihat kamu, Sob. Sob, kamu mau berenang kemana sih? Mereka ini mau menyeberang ke pulau sebelah yang tersedia banyak makanan, teman. Sudah sejak lama, peternak kerbau di daerah Tarano dan sekitarnya menyeberangkan kerbau-kerbau mereka ke Gili Rakit. Biasanya momen langka seperti ini hanya terjadi setahun sekali, yaitu saat memasuki musim hujan dari bulan November hingga Januari. Kerbau-kerbau ini akan berenang sejauh kurang lebih 2 km. Wih, lumayan jauh juga ya teman. Kerbau akan terus mengayuhkan kakinya saat ia berenang. Panjang kaki kerbau sangat memengaruhi kecepatan kayuhan saat berada di air, teman. Kerbau air ini memiliki kaki yang lebih panjang dan jari yang lebih lebar dibanding kerbau rawa. Bagi yang sudah tidak kuat, lambaikan tangan kalian ke kamera ya. Tapi Otan yakin kalian semua pasti bisa melalui semua rintangan ini. Tenang aja sob, hanya membutuhkan setengah jam untuk mencapai Gili Rakit. Apalagi kalau dituntun perahu seperti ini. Tuh kan, kita sudah sampai nih. Yeay, berhasil.
Sepertinya nggak asing deh. Itu kan sarangnya tawon Vespa. Kalau sarangnya berada di pemukiman penduduk seperti ini sih, bahaya banget buat warga sekitar. Duh, Tan harus bagaimana ini? Kalau ia sampai unjuk gigi, tentu orang-orang di sekitar jadi resah kan? Oh iya, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung siap melayani warganya 24 jam non-stop loh. Bahkan di setiap pelayanan tidak dikenakan biaya sama sekali, alias gratis. Kermaks untuk para petugas ini, keren maksimal. Untuk mengevakuasi sarang tawon dibutuhkan banyak peralatan seperti tangga, baju alat pelindung diri atau APD, karung, dan lainnya. Komandan Regu akan survei keberadaan sarang tawon terlebih dahulu nih. Baru deh mereka menyusun strategi. Karena kalau salah strategi bisa berakibat fatal bagi para petugas ini, teman. Tawon Vespa tak pernah tebang pilih siapa korbannya. Siapapun yang mendekati sarangnya pasti akan diserang tanpa ampun. Oleh karena itulah, para petugas menggunakan baju APD khusus agar tidak terkena sengat tawon. Duh, Atan deg-degan nih. Teman, sebenarnya habitat tawon Vespa berada di daerah hutan dataran rendah. Namun saat ini hutan semakin berkurang karena imbas dari pembangunan. Apalagi sekarang adalah musim penghujan, musim berkembang biaknya sobat Otan si tawon Vespa. Akibatnya, mereka membuat sarang di atap rumah warga. Mereka sangat sensitif terhadap gerakan dan lebih agresif ketika siang hari. Oleh karena itulah, para petugas ini melakukan evakuasi dengan sangat hati-hati. Loh, Paman kenapa? Kok malah mundur perlahan sih? Jangan-jangan ada yang tidak beres nih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya, teman. Benar saja kan dugaan Otan? Ternyata ada tawon yang masuk ke dalam celana Paman ini. Jadi gimana dong ini? Menjadi petugas evakuasi sarang tawon bukan berarti bebas dari sengatan, teman. Tawon Vespa afinis bukanlah lebah madu, melainkan tawon predator. Tawon ini bisa memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Sengatan satu ekor tawon bisa bikin kulit manusia bengkak-bengkak. Ih, takut. Seperti yang menimpa si pemilik rumah. Tawon sukses menyengat kakinya. Sudah 2 hari berlalu, tapi bengkaknya masih terlihat, teman. Nah, kalau manusia disengat oleh banyak tawon, akibatnya lebih gawat lagi. Bisa bikin hiperalergi yang akhirnya merusak organ tubuh hanya dalam hitungan hari. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan pasukan tawon, akhirnya proses evakuasi selesai juga, teman. Tapi para petugas harus tetap berhati-hati karena masih banyak tawon yang berkeliaran karena bingung mencari sarangnya. Hal ini wajar karena evakuasi sarang tawon ini dilakukan siang hari. Waktunya si tawon kembali ke sarang selesai mencari makan. Tapi tenang, perlahan kawanan tawon tersebut akan hilang dengan sendirinya kok.